Shalom umat Tuhan. Tuhan itu pribadi yang memperhatikan dan sabar terhadap umatnya. Terbukti dia berbicara kepada mereka dengan berbagai macam cara. Seperti tertulis dalam Ayub pasal 33 ayat 14 sampai dengan 17. Dikatakan demikian. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara tetapi orang tidak memperhatikannya, dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan berbicara paling tidak ada 4 cara, yaitu Dia berfirman, kemudian Dia memberikan mimpi, kemudian Dia memberikan penglihatan, bahkan tidak jarang juga orang yang bebal atau orang yang mengeraskan hati karena kasih karunia Tuhan, dia diizinkan memasuki masa-masa sukar dalam kehidupannya supaya dia makin mendekat kepada Tuhan. Saudara, bagaimana respon kita selayaknya sebagai orang percaya yang mau mendengar suara Tuhan? Hal yang pertama adalah perhatikan firman Tuhan. Artinya apa? Sebelum dia berbicara kepada orang lain, sebelum dia berbicara dengan cara yang lain, pasti dia berbicara kepada kita. Pasti dia berbicara di dalam hati kita. Pasti dia berbicara melalui berbagai macam cara kepada pribadi kita terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita kembali ke dalam jalannya dan mengalami pertobatan. Tetapi seringkali kita tidak bisa mendengar suara Tuhan karena kita tidak memiliki fokus yang tepat kepada firman-Nya. Bahkan mungkin saja karena ada kekerasan hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari perhatikan firman-Nya. Karena setiap firman yang kita baca, pelajari dan dengar, ada saja kata dan kalimat yang Tuhan sisipkan untuk mengingatkan kita supaya kita tidak mengikuti jalan yang sesuai dengan apa yang kita pandang baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang kedua adalah luruskan langkah sesuai firman-Nya. Ketika kita mendengar firman-Nya, pahami apakah itu didikan, apakah itu peringatan, apakah itu teguran. Cepatlah luruskan kembali langkah kita sesuai firman-Nya. Selaraskan pikir, laku, ucap kita sesuai dengan firman-Nya. Sehingga kita tidak masuk dalam keadaan yang lebih buruk dan dengan teguran yang lebih keras. Pastinya apapun cara Tuhan berbicara kepada umat-Nya, itu bagian dari perhatian yang penuh dengan kasih. Yang ketiga adalah rendahkan hati untuk taat pada firman-Nya. Jangan keraskan hati, tetapi rendahkan hati untuk mendengar, menerima, mentaati firman-Nya. Inilah yang akan mendatangkan pertobatan dan perubahan hidup. Mari perhatikan firman-Nya setiap hari, selaraskan cara hidup kita dengan firman-Nya dan taati apa yang dikatakannya agar perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan Yesus memberkati.